Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semangat ya guys. Hidup ini sebenarnya indah kok, tapi cari duitnya aja yang susah. Di video kali ini gua akan membahas sebuah film action yang merupakan kelanjutan dari film Taken yang pertama. Buat kalian yang belum nonton alur ceritanya, bisa dicek link di pojok kanan atas atau cek di deskripsi. Ya, film ini adalah Taken 2 yang dirilis pada tahun 2010, masih dibintangi oleh Liam Neeson sebagai Bryan Mills. Di Taken 2 ini menyajikan drama penculikan yang kembali mengancam keselamatan keluarga Bryan. Setelah keluarga sindikat para penculik berjanji akan menuntut balas atas kematian keluarganya yang dibunuh oleh Bryan di Taken yang pertama. Mampukah Bryan melindungi keluarganya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Di scene awal kita diperlihatkan beberapa orang sedang melakukan prosesi pemakaman, dan terlihat salah satu orang berjenggot putih bernama Murad. Murad merupakan ayah dari Marco yang dibunuh oleh Bryan sewaktu usahanya membebaskan Kim saat ia diculik. Slaughtered our men, our sons. Kemudian Murad bersumpah ingin membalas dendam kepada Bryan dan keluarganya. We will find him. We will not rest until his blood. We will have our revenge. Cerita berlanjut, terlihat Bryan yang akan menemui Kim karena pada hari itu adalah jadwal Kim untuk latihan mengemudi. Tapi saat sampai di rumahnya, Bryan hanya bertemu dengan mantan istrinya Lenore. Lenore mengatakan Kim sedang bersama kekasihnya. Lenore yang tahu karakter Bryan memintanya untuk tidak mencarinya. Karena trauma dengan kejadian penculikan di Paris, sekarang Bryan menjadi lebih protektif kepada Kim. Di sisi lain, terlihat Kim sedang bermesraan dengan kekasihnya yang bernama Jamie. Di sela kehangatannya, tiba-tiba terdengar suara orang datang yang ternyata itu adalah Bryan. Bryan pun membawa Kim pulang sembari mengajarinya mengemudi. Di dalam mobil, ternyata Bryan mengetahui lokasi Kim melalui GPS yang dipasang di HP-nya. Dan Kim memohon kepada Bryan untuk tidak mencari tahu latar belakang Jamie. Tapi Bryan tetap pada pendiriannya. Dia pun mencari tahu latar belakang Jamie dan meminta bantuan Sam untuk melakukannya. Listen, I want to run a check on this, okay? Thanks. Cerita berpindah ke Paris, di mana tempat Jean-Claude tinggal. Jen yang baru pulang tiba-tiba ditodong sebuah pistol dan dipukul hingga pingsan. Kemudian Jen diinterogasi oleh orang suruhan Murad. Jen diinterogasi untuk memberitahu siapa dan di mana pembunuh Marco. Mereka mengancam akan membunuh anak dan istrinya. Where is it? It's coming to our house. Kembali ke Bryan, dia sedang ke rumah Kim. Terlihat Lenore sedang menangis, kemudian ia bercerita bahwa rencana liburan keluarganya ke Cina dibatalkan oleh Stuart. Ia bosan bertengkar dengan Stuart karena perubahan sikapnya dan ingin mencari pengacara untuk mengurus perceraian. Bryan yang kasihan menawarkan Lenore dan Kim ikut bersamanya ke Turki untuk liburan sekaligus melupakan sejenak kesedihannya. Di sana Bryan bekerja sebagai pengawal khusus pemerintahan. Cerita berpindah di Albania, di mana anak buah Murad sedang mencari informasi tentang Bryan dan mendapat informasi bahwa Bryan akan pergi ke Istanbul. Saat di Istanbul, Bryan terlihat sudah menyelesaikan pekerjaannya mengawal orang pemerintahan di sana. Saat Bryan menelpon Lenore, tiba-tiba dari belakang dia dikejutkan dengan kedatangan Kim dan Lenore. Bryan tampak senang sekali dengan kedatangan mereka. Lenore mengetahui posisi Bryan dengan bertanya kepada Sam. Kembali ke Murad beserta kelompoknya, mereka memasuki Turki melalui perbatasan. Merhaba. Malam harinya, Bryan ingin mengajak Kim dan Lenore pergi jalan-jalan. Tetapi Lenore menolak karena dia lelah dan ingin beristirahat. Kemudian Bryan mengajak Kim pergi ke klub malam. Meski protektif, namun ia tetap ingin melihat Kim bahagia. Setelah dari klub malam, Bryan mengajak Kim mengobrol di sebuah kapal. She said when you guys met that it was super special.
Keesokan harinya, terlihat Murad telah sampai di Turki dan menemui temannya yang bernama Mirko yang akan menyiapkan segala kebutuhan Murad. It's good to see you again, my friend. Is everything prepared? As you requested. Yeah. He's in the lobby. Kembali ke Brian, terlihat ia sedang menunggu Kim dan Lenore di lobi hotel untuk mengajak mereka jalan-jalan. Tapi saat sedang menunggu, Brian merasa ada yang aneh dengan orang yang duduk di lobi hotel. Tak lama berselang, mereka akhirnya datang. Kim yang ingin ayah dan ibunya CLBK memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka berdua dan memilih untuk berenang. Saat di perjalanan, Brian yang memiliki pengalaman menjadi agen rahasia, ia merasa jika ada yang mengikutinya. Turn left. Go. Brian pun meminta Lenore untuk turun dari mobil dan menunjukkan jalan yang harus dilewatinya untuk pergi kembali ke hotel menjemput Kim dan pergi ke keamanan hotel untuk menjaga kamarnya sampai Brian kembali. I need you to focus. I need you to be ready. Come on, focus. Kemudian Brian memancing orang yang mengikutinya dengan mengendarai sendiri mobil itu. Brian juga mencoba menghubungi Kim, namun tidak diangkat olehnya. Kembali ke Lenore, terlihat ia sedang berjalan di sebuah gang dan ternyata jalan yang ditunjukkan Brian terkunci. Somebody help me! The key! Brian yang masih dikejar mulai terpojok dan kemudian terjadi adegan menegangkan. Namun ternyata Lenore sudah tertangkap. Melihat itu, Brian langsung menghubungi Kim agar segera bersembunyi ke tempat rahasia di kamarnya. Karena tidak ingin Lenore disakiti, Brian terpaksa menyerah. Dalam perjalanan, dengan kondisi kepala tertutup, Brian yang terlatih mencoba mengenali lokasi yang dilewati dengan mengingat petunjuk yang ia dengarkan, sembari menghitung detik di jam untuk memperkirakan jarak tempuhnya. 6, 7. Man singing. 3. Boat. Kembali ke Kim, ia yang tahu jika dirinya terancam, segera bergegas pergi ke kamar ayahnya untuk bersembunyi. Di sisi lain, di tempat Brian disekap, terlihat ia mengambil alat komunikasi khusus yang diselipkan di kaos kakinya. Hey, this is Sam. Leave me a message. Dia mencoba menghubungi Sam, namun nomornya tidak aktif. Kemudian ia menghubungi Kim yang sejak tadi bersembunyi di lemari. Brian memintanya untuk pergi ke kedutaan Amerika agar mendapatkan perlindungan. Namun Kim menolak karena khawatir dengan kondisi orang tuanya. Lalu Kim memaksa ayahnya untuk diberitahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian Brian meminta Kim untuk mengambil sebuah peta di dalam kopernya dan membuat perkiraan di mana lokasi Brian ditahan. Yeah, I see it. Dengan menunjukkan titik koordinat dan mencocokkan petunjuk yang Brian dengar, Brian meminta Kim untuk membuat tanda dengan melempar sebuah granat yang ada di kopernya. 3. 3. Setelah mendapat titik terang di mana lokasi Brian ditahan, ia meminta Kim untuk pergi ke titik yang telah ditentukan untuk memberinya tanda lagi. Di sisi lain, terlihat Murad menemui Brian. Sembari menunjukkan sebuah foto, dia bertanya kepada Brian apakah ia mengenali orang-orang yang sudah dia bunuh saat di Paris waktu itu. Tapi Brian mengatakan ia tidak mengenalinya. One of them, to you they were nothing. Sons and grandsons. And you killed them all. Your death will not be quick. This is what you'll see.
Denetto! Ternyata Murad ingin Brian menyaksikan Lenore mati kehabisan darah dan Brian hanya memiliki waktu 30 menit sebelum hal itu terjadi. Setelah Murad dan anak buahnya pergi meninggalkan mereka, kemudian Brian menenangkan dan mencoba membuka ikatan di tangannya. Hold on, Lenny. Lenny. Setelah itu, ia menyelamatkan Lenore. Di lain tempat, Kim yang telah sampai di titik yang ditentukan terlihat sedang menunggu ayahnya menghubunginya. Setelah Brian menghubunginya, ia diminta untuk kembali melemparkan granat. Setelah mendengar suara ledakan, Brian merasa jika Kim sudah dekat dengan lokasinya. Kemudian memberi tanda kepada Kim berupa asap yang keluar dari cerobong. I see it. Setelah Kim menemukan tandanya, ia langsung menjatuhkan pistol ke dalam cerobong asap itu dan segera kabur karena anak buah Murad menemukannya. Kembali ke Kim yang sedang dikejar oleh anak buah Murad, terlihat terpojok. Namun tiba-tiba setelah berhasil menyelamatkan Kim, Brian dan Kim menuju ke tempat di mana Lenore ditahan. I want you to wait here. I'm gonna get Mom. No matter what happens, time runs out. You go. You understand me? Namun saat sampai di lokasi, Brian tidak menemukan Lenore. Ternyata, Lenore sudah dibawa pergi oleh anak buah Murad. Kemudian Brian kembali lagi kepada Kim, tapi di sana terdapat polisi suruhan Murad. Kemudian Brian meminta Kim mengemudikan mobil dan menuju ke kedutaan Amerika. Kim yang sebenarnya baru bisa mengemudi, merasa tidak yakin bisa lolos dari pengejaran itu. Shit, cops! Come on, go! Come on, jump. Do it! Setelah memasuki area kedutaan, Brian tetap meminta Kim untuk memacu mobilnya. Ketika sudah sampai di halaman kedutaan, Brian langsung menghubungi Sam dan memintanya menghubungi seseorang di kedutaan untuk memastikan mereka tidak ditembak. Brian yang merasa Kim sudah aman, akhirnya meninggalkan Kim dan mencari keberadaan Lenore. Terlihat Brian melewati tempat saat mereka berdua diculik. Di tempat lain, Murad terlihat sedang mengintimidasi Lenore dengan mengatakan jika Brian lebih memilih menyelamatkan putrinya ketimbang dirinya. Kemudian anak buah Murad menyiapkan alat untuk menyiksa Lenore. Kembali ke Brian terus menelusuri jalan sembari mencocokkan situasi sesuai dengan apa yang ia dengar saat di dalam mobil. Akhirnya, Brian menemukan lokasi di mana Lenore ditahan. Move from here to the hammam. Murad yang melihat itu kemudian memindahkan Lenore ke sebuah tempat. Brian menemukan Lenore tergeletak tak sadarkan diri di sebuah ruangan. Ternyata di sana juga ada anak buah Murad. Kemudian terjadi adegan baku hantam yang sangat sengit, yang akhirnya dimenangkan Brian dengan membunuh orang itu dengan cara di smackdown.
Setelah itu, ia menghampiri Lenore dan menyadarkannya. Lalu Brian mencari keberadaan Murad dan dengan cerdik mengambil HP anak buahnya, kemudian menelponnya. Oh, kamu ketahuan. Di sana Brian memberinya satu kesempatan untuk hidup karena Brian tahu jika ia membunuhnya, maka lingkaran setan balas dendam ini tidak akan berhenti karena anaknya pasti akan balas dendam lagi. Setelah sepakat, Brian menjatuhkan pistolnya dan kemudian meninggalkannya. Tapi tiba-tiba, karena melihat si kakek tidak tahu diri, dikasih hati minta kaki, akhirnya Brian membunuhnya. Cerita berlanjut 3 minggu kemudian, terlihat Brian sedang cemas menantikan hasil tes mengemudi putrinya. Ternyata Kim lulus dengan nilai sempurna. Karena senang mendengar hal itu, Brian bertanya kepada Kim ingin hadiah apa untuk merayakannya. Kemudian mereka pergi ke sebuah kafe yang berada di pinggir laut dan menikmati ice cream. Tapi Brian dibuat bingung karena ia merasa hanya memesan 3 ice cream. Namun ada 4 yang datang. Ternyata Kim memesan untuk kekasihnya Jamie. It's cool if he joins us, right? Of course it is. Dan film pun selesai. Ada satu quotes dari film ini, bahwa balas dendam hanya akan menutup mata hatimu dan hanya menghasilkan kepuasan yang semu. Jadi lebih baik perbaiki dirimu agar menjadi sesuatu. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.